Satu hal hadiah buat kamu ya. Sohiba itu bukan istri. Yang istri itu adalah zauja. Ya. Kalau di situ ada kata zauja, maka tentu tidak ada keraguan. Yang dimaksud itu adalah istri seorang perempuan. Tapi karena yang diterangkan di situ adalah sohiba, sohib itu juga sudah diindonesiakan kok. Sudah diindonesiakan loh itu. Sohib, sohib itu teman, kerabat, orang dekat. Nah, ini dijawab oleh Allah berkaitan dengan tuduhan orang-orang kafir yang menerangkan Allah punya anak. Makanya diawali ayat ini dengan pernyataan Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian ada kata tanya, anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin yang ya pencipta langit semesta alam ini, pencipta langit dan bumi ini memiliki anak sesuai dengan tuduhan kaum kafir, sesuai dengan ajaran iblis yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Kaidah yang saya gunakan ya kaidah Quran, bukan kaidah kebencian. Saya menerangkan iblis yang menyampaikan bahwa Yesus itu anak Allah. Saya kasih data. Lukas 4 nomor 9, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Iblis berpesan kepada manusia, Tuhan punya anak, dan itu diaminkan oleh kalian. Iblis yang mempraktekkan, mencontohkan menyembah Yesus, dan itu kalian aminkan. Berarti kalian adalah pengikut iblis. Belum lagi ketampar Matius 5 nomor 28, kalian adalah anak dari hasil zina. Jadi mau kayak mana lagi gitu loh. Kebenaran sudah terungkap. Sekarang kamu itu mau menjadi waras atau tetap jadi pesakitan kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi salah satu dampak dari hasil persinahan ya, melahirkan sebuah anak yang susah untuk menerima kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Ini penekanannya. Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa diawali dengan kalimat itu? Ini untuk mewaraskan orang-orang yang mengakui bahwa sang pencipta alam itu memiliki anak. Dan kita sudah meyakini sekarang bahwa memang ada orang-orang lemah akal yang menganggap manusia yang lahir pada abad pertama di tanah Yudea itu adalah anak Allah atau anak Tuhan. Nah, ini yang kemudian dijawab oleh Al-Quran. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba. Sahiba ini bukan istri, tetapi teman. Ya, teman, sahib, teman, bukan istri. Kenapa kemudian penerjemah menuliskan istri? Karena di situ berbicara mengenai anak. Anna yakunu lahu walad. Walad itu anak. Walam takul lahu sahiba. Sementara pencipta Badi'us samawati wal ard itu tidak memiliki teman. Dia sendiri. Ya. Dia sendiri. Dia berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang menemani dirinya. Walam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini yang ditegur. Jadi Al-Quran itu datang menegur ajaran yang datang lebih dulu yang mengatakan Allah memiliki anak. Al-Quran dengan tegas mengatakan wa qalu takhaza rahmanu walada. Dan orang-orang kafir termasuk anak-anak zina ya, yang bapaknya emaknya saling memandang, saling mengingini, maka mereka berzina melahirkan anak zina. Allah terangkan, mereka anak-anak zina ini berkata,
Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Walaqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka atau kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawat yatafattar minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Subhanallah. Hampir saja langit ini pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka yang mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu memiliki anak yang kemudian dibunuh oleh manusia. Ini pekerjaan anak-anak zina ini yang mengajarkan hal seperti itu. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Jadi karena mereka ini hasil dari anak zina, mereka juga menganggap Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhiza walada, dan tidak mungkin bagi Allah pencipta alam semesta yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Ini yang diluruskan oleh Al-Quran, yang kemudian anak-anak zina ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang menerangkan badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Mereka terjebak dengan terjemahan. Inilah kalau anak hasil zina, otak nggak berfungsi, taunya hanya menghujat. Subhanallah. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Bagaimana Channel. mungkin Zulkifli M. Abbas? Ya, saya luruskan nih. Seharusnya Allah ngomong begini, Zulkifli, ya. Saya adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa. Saya tidak mungkin punya istri, ya. Tetapi saya bisa punya anak tanpa saya punya istri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, itu saya luruskan Allahmu, ya. Ya, itu kalau firman Allah, ya. Kaidah untuk mengukur firman Allah itu seperti apa yang saya katakan. Ya, apa yang saya katakan ini adalah firman-Nya Allah. Tetapi menurut apa yang Anda percayai, ya, bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Hah? Pikiran manusia lagi yang masuk ke dalam pikirannya Tuhan. Hah? Masa manusia berpikir nih? Manusia berpikir, ya Zulkifli, kamu berpikir nih, wah, manusia kalau dia tidak punya istri pasti dia tidak punya anak nih. Ya, jangan-jangan Allah sama nih. Maka dia tulis di situ, bagaimana mungkin Allah punya istri, ya? Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Itu yang saya maksud, Zulkifli M. Abbas. Ya, Anda nggak bisa bedakan mana pikiran manusia, mana firman Allah. Oh iya, saya lupa. Tuhan Anda kan tidak bisa berfirman. Ya. Ya, jadi memang berat kalau anak dari hasil persinahan untuk memahami kalamullah. Sudah diterangkan, sahibah itu bukan istri. Sahib itu teman. Sementara Tuhan itu tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki teman berupa Tuhan. Dia berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Yohanes 17 nomor 3. Engkaulah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Jadi bagaimana mungkin kemudian, ya, sesuai dengan pemahaman anak-anak zina ini, mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak karena Allah juga memiliki pasangan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa ini muncul? Karena anak-anak zina di luar sana yang lain itu menerangkan bahwa Bunda Maria itu juga adalah Tuhan. Ada dari mereka. Anak zina yang saya maksud adalah anak yang ketampar dengan Matius 5 nomor 28 itu. Ya, sadari itu. Kamu anak zina, anakmu juga adalah hasil zina. Karena saya yakin sebelum kamu mempunyai anak, kamu mengingini dan memandang istrimu. Lalu kemudian lahirlah anakmu. Anakmu juga adalah anak zina. Makanya susah untuk menerima Al-Quran. Badi'us samawati wal ard. Itu sangat jelas. Al-Quran tidak menginginkan, ya, bahwa keinginan anak zina ini yang diikutin. Kamu maunya seperti itu. Al-Quran tidak mau seperti itu. Tidak mau mengikuti keinginanmu. Al-Quran datang hanya sebagai penggaris hukum. Apa yang dipitnahkan, apa yang dibengkokkan dari ajaran samawi. Ajaran yang datang dari langit. Ajaran para nabi. Ajaran anak-anak zina menerangkan Allah punya anak,
Padahal ajaran itu datangnya dari iblis. Yesus sendiri, berulang saya katakan, Yesus sendiri mengajarkan dirinya. Di dalam Matius 14:30 kali diajarkan dirinya adalah anak manusia. Di Markus mengajarkan dirinya 14 kali sebagai anak manusia. Lukas mengajarkan dirinya 27 kali sebagai anak manusia. Di dalam Yohanes, Yesus mengajarkan dirinya 14 kali dia anak manusia. Tidak pernah sekalipun Yesus menegaskan bahwa aku adalah anak Tuhan. Kecuali di dalam Yohanes itu pun mengacu kepada orang lain. Dia tidak menerangkan bahwa diriku. Dia tidak mengatakan Yesus sendiri. Tetapi dia menerangkan sebagai anak Tuhan merupakan kata-kata orang lain, bukan kata-kata Yesus itu sendiri. Itu yang perlu kamu pahami. Sementara di kitabmu yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan, itu setan, iblis. Baca Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Matius 2, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Semua yang mengajarkan Allah punya anak, Yesus anak Allah, itu adalah iblis. Nah, wajar kemudian sebagai anak hasil dari persinahan berdasarkan Matius 5 nomor 28, kamu tidak paham itu. Dan kamu mau menginginkan, harusnya Al-Quran itu begini. Emang lu siapa? Nenek lu kiper. Hah? Nenek lu kiper, kemauanmu yang mau diikuti oleh Al-Quran? No, tidak bisa. Anak zina tidak punya kedudukan di dalam menginginkan arah daripada apa yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Sadari itu. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Anda mulai Channel. karang-karang sendiri, itu artinya teman wanita. Ya, dia memiliki sesuatu pendamping gitu loh. Ya, makanya saya bilang percuma debat dengan kamu Zulkifli. Ya, karena kamu sering sekali membuat akal-akalan, menipu-nipu. Ya, memfitnah Allah. Allah udah ngomong benar, kamu bikin tafsir sesuai pemikiran kamu. Ya, makanya saya bilang, kaidah apa sih yang kamu pakai mengatakan itu firman Allah? Ya, kamu nggak punya kaidah. Ya, makanya saya bilang, saya luruskan gitu loh kesalahan yang diucapkan gitu loh. Yang benarnya mana, ikutin itu kata-kata saya tadi ya. Ya, percuma debat dengan kamu ya. Matahari sudah terbenam di dalam lumpur nih. Ya, di NTT sudah jam 5:30 nih ya. Waktunya pulang. Ya emang berat lah. Situ anak zina, gimana ceritanya mau bisa berdialog dengan saya? Saya punya data, kamu cuman fitnah, kebencian, iri, dan seterusnya. Satu hal, hadiah buat kamu ya. Sohiba itu bukan istri. Yang istri itu adalah zauja. Ya, kalau di situ ada kata zauja, maka tentu tidak ada keraguan. Yang dimaksud itu adalah istri seorang perempuan. Tapi karena yang diterangkan di situ adalah sohiba, sohib itu juga sudah diindonesiakan kok. Sudah diindonesiakan loh itu. Sohib itu teman, kerabat, orang dekat. Nah, ini dijawab oleh Allah berkaitan dengan tuduhan orang-orang kafir yang menerangkan Allah punya anak. Makanya diawali ayat ini dengan pernyataan Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian ada kata tanya, anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin yang ya pencipta langit semesta alam ini, pencipta langit dan bumi ini memiliki anak, sesuai dengan tuduhan kaum kafir, sesuai dengan ajaran iblis yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba. Kaidahnya jelas. Lalu kemudian Allah menerangkan wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Kaidah yang saya gunakan ya kaidah Quran, bukan kaidah kebencian. Saya menerangkan iblis yang menyampaikan bahwa Yesus itu anak Allah. Saya kasih data. Lukas 4 nomor 9, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28.
Iblis berpesan kepada manusia, Tuhan punya anak, dan itu diaminkan oleh kalian. Iblis yang mempraktekkan, mencontohkan, menyembah Yesus, dan itu kalian aminkan. Berarti kalian adalah pengikut iblis. Belum lagi ketampar Matius 5 nomor 28, kalian adalah anak dari hasil zina. Jadi mau kayak mana lagi gitu loh. Kebenaran sudah terungkap. Sekarang kamu itu mau menjadi waras atau tetap jadi pesakitan kayak begini. Pasti kamu tidak betah lagi berdialog dengan saya. Kenapa? Kedokmu sudah kebongkar. Maka karena itulah aku bilang, saudara siapa namamu? Yohanes Lalot, tolong kamu itu belajar kitabmu itu dengan baik. Baru kemudian kamu menghujat Allah. Baru kemudian kamu menghujat Islam. Kenapa? Umat Islam punya pedoman berupa Al-Quran. Mereka paham dari sejak mereka kecil. Jadi kalau Anda membacanya saja tidak bisa kemudian datang untuk mengkritisi, menghina, Anda jadi bulan-bulanan. Kenapa? Kami umat Islam paham kitab kami. Bukan kayak kamu, kitabmu aja yang sudah bahasa Indonesia kamu nggak paham. Gimana mau paham kalimat langit? Nggak bisa. Makanya diterangkan oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, itu sama halnya dia membuat langit ini terbelah. Ya, langit ini pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Itu karena Allah pencipta langit dan bumi tidak mungkin punya anak. Yesus dituhankan, alasannya dia adalah anak Tuhan. Aduh, Yohanes Lalot, sudahlah ya. Berhenti menghujat, saatnya Anda belajar. Japri saya kalau Anda ingin belajar Al-Quran, lebih-lebih ingin belajar dengan kitabmu sendiri. Paham? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Kamu ini otak tai semua isinya Zulkifli. Ya, apapun tafsiran yang kamu buat sesuai dengan seenak udelnya kamu itu tidak akan bisa menyelamatkan kalimat yang tadi itu, kalimat bego yang tadi itu, Zulkifli. Ya, di situ jelas orang yang membuat terjemahan itu lebih pintar dari kamu, Zulkifli. Ya. Makanya saya bilang pikiran manusia, perkataan manusia itu tidak bisa kamu bedakan dengan perkataan Tuhan. Ya, firman Allah, firmannya Tuhan itu ya tidak bisa kamu ukur dengan seenak udelnya kamu. Ya. Makanya saya bilang saya hanya meluruskan saja. Kalau memang dia Tuhan, dia harusnya ngomong yang kayak tadi saya ajarin itu, ya. Ya, makanya saya bilang kalimat di itu, ayat itu sudah jelas-jelas, ya, mempermalukan diri sendiri, ya. Itu saja kamu bilang dari, aduh, saya nggak bisa bilang apa-apa deh. Ya, ini udah malam nih Zulkifli, kamu datangnya terlambat, ya. Saya sudah berdebat dari tadi, ya. Saya di NTT sudah 5:30 nih, ya. Saatnya saya pulang nih, udah tempatnya udah sepi nih, ya. Udah mau hujan lagi, ya. Makanya saya bilang kamu datangnya harus dari tadi, ya. Saya senang tuh setiap kali berdebat dengan kamu babak belur, kabur gitu loh, ya. Kalau pakai logika jangan lawan saya, ya. Harus punya logika dulu, ya. Logika nggak punya, ya. Pikiran manusia Anda susupi ke dalam pikiran Tuhan, lalu Anda jadikan ayat. Aduh, makanya kalau Anda mau bela, ya jangan bikin malu Tuhan, ya. Pakai pikiran sendiri, akal-akalannya sendiri, ya. Emang kamu pikir saya bodoh, saya nggak mengerti, ya. Anda yang bodoh nggak mengerti. Saya melihat aura daripada pernyataan Anda ini, hati Anda sudah menangis, ya. Pikiran Anda sudah mulai melemah dan kemudian emosi Anda sudah ada di ubun-ubun. Tapi percayalah, saudara Yohanes Lalot, ya, bahwa kehadiran saya mengiringi langkah Anda untuk kemudian menyesatkan manusia di grup-grup WA itu adalah tujuannya untuk membuat Anda kembali menjadi waras. Tidak ada yang lain, tujuan lain. Bukan menghujat atau yang lainnya. Hanya meluruskan bahwa kamu itu manusia, di mana manusia ini satu paket dengan akal, sementara Anda duduk pada posisi tidak menggunakan akal sehat. Anda mengatakan bahwa saya yang mengakal-akali.
Ya, kebalik, Anda yang mengakal-akali. Saya nyata, data yang saya gunakan adalah Al-Quranul Karim. Kenapa kata sahibah itu diterangkan sebagai istri di sana? Karena di situ ada kata walad. Walad itu anak. Kalau ada anak berarti ada istri. Tetapi bukan istri yang disebutkan dari original teksnya, tapi sahib, teman. Kenapa penerjemah menggunakan kata istri? Ya, karena itu tadi. Ada manusia yang konon lahir di kandang binatang, kemudian dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, berarti Tuhan punya istri kan? Itulah sebabnya penerjemah menggunakan itu. Karena itulah sering saya katakan, jangan pernah belajar Quran hanya dengan modal terjemah. Harus dukungannya dari disiplin ilmu yang lain. Apalagi menggunakannya untuk mengkritisi Quran. Jangan, karena Anda akan babak belur. Zauja itulah yang asli arti daripada istri. Istri dalam arti yang sesungguhnya itu zauja. Kalau sahib itu teman. Sementara Allah itu berdiri sendiri. La ilaha illallah. Dia berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu maha berdiri sendiri. Dia tidak punya sekutu Tuhan dan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan junior, Tuhan anak, Tuhan roh, nggak ada. Makanya dijawab di situ dan kemudian diterangkan penerjemah sahibah sebagai istri. Tapi maksud yang diuraikan di dalamnya itu adalah teman sesama Tuhan. Kan kalau manusia istrinya manusia, hewan istrinya hewan. Ya, kecuali di agama anak-anak zina terkadang kita lihat di rumah ibadahnya ada manusia kawin sama binatang. Tapi yang di Al-Quran sebagai kitab yang meluruskan segala fitnahan anak-anak zina, itu meluruskan kembali kodrat kemanusiaan. Supaya manusia itu menggunakan akal, mendudukkan perilaku sebagai manusia untuk kemudian mendudukkan Tuhan pada koridor yang sesungguhnya. Tuhan punya anak, itu ajaran setan, ajaran iblis. Pahami itu. Jadi ketika kata sahibah diterjemahkan kemudian oleh para penerjemah dengan kata istri, itu tidak salah. Yang salah itu adalah pemahamanmu terhadap ayat itu. Umat Islam itu ketika diajarkan, dialah Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Orang Islam yang mengkaji Quran melalui terjemah tidak kemudian bertanya-tanya, oh Tuhan itu tidak punya anak karena ternyata tidak ada istrinya. Coba ada istrinya, maka dia akan punya anak. Nah, umat Islam tidak seperti itu. Kenapa? Umat Islam itu paham Allah itu satu. Allah itu satu. Allah itu bukan makhluk, tapi dia adalah Khalik. Hanya orang-orang yang tidak mengerti Quran yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak karena Tuhan mengatakan dia tidak punya istri, makanya tidak punya anak. Jadi orang-orang anak zina ini yang menyembah anak manusia yang dianggap anak Tuhan mau bahwa memang Tuhan itu punya istri. Yesus itu memang betul anak Tuhan. Buktinya Tuhannya Islam aja iri karena dia tidak punya istri. Itu yang kalian mau. Tapi tidak seperti itu. Umat Islam itu di dalam ilmu tauhidnya tidak bisa. Tidak bisa Anda ganggu gugat kaidah itu, nggak bisa. Dan Al-Quran menguraikannya. Bahkan saya sudah menjelaskannya. Yang mengajarkan Allah punya anak itu iblis. Berapa kali harus saya jelaskan? Tapi ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, saya melihat hati Anda sudah mulai menangis, sudah mulai merintih, ingin mencabik-cabik wajah Anda sendiri, ingin teriak sekencang-kencangnya melihat ajaran Anda itu tidak berdaya di hadapan Zulkifli Emabas. Saya iba terhadap Anda. Jangan lupa subscribe Iman Kamu Yakin belajar Channel. dulu Zulkifli ya. Kamu harus belajar kaidah bagaimana membandingkan firman Tuhan dengan perkataan manusia. Itu kaidahnya kamu belajar dulu deh ya. Biar nggak berantakan nanti ya. Ya, sudah mau jam 6 di NTT nih Zulkifli, sorry Daeng ya. Kamu datangnya telat. Aduh, jadi kamu dapat pelajaran sedikit doang. Ya coba kamu datangnya dari tadi ya, udah saya ajarin banyak tuh. Ya, sudah mau pulang nih ya. Sorry Daeng, sorry ya, lain kali ya. Ayo, apa masih ada lagi serigala-serigala kucluk yang ingin diterapi hari ini, sore ini? Silakan.
Oke, karena si Yohanes Lolan ya sudah pamit, karena ya tahu aja lah sendiri kayak mana ya. Biasalah teman-teman yang kerasukan iblis itu kayak gitu. Ketika diajarkan kebenaran, kepanasan dia. Nah, kenapa saya katakan bahwa orang ini kerasukan iblis? Karena dia menyembah Yesus. Karena yang mencontohkan menyembah Yesus itu iblis. Di dalam Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6 itu. Ya. Jadi orang yang menyembah manusia bernama Yesus itu seperti yang dicontohkan di dalam kitab mereka itu adalah orang yang kerasukan iblis. Karena orang yang waras tidak mungkin menyembah manusia apapun alasannya. Apapun alasannya. Apalagi kalau hanya karena membangkitkan Lazarus, hanya karena dia mengobati orang buta, orang lumpuh, hanya karena dia menjanjikan keselamatan kepada pengikut-pengikutnya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat naif menurut saya. Karena pencipta alam semesta itu, baik di Al-Quran maupun kitabnya Bani Israel, menyatakan dirinya tidak sama seperti makhluk, apalagi dibentuk, apalagi dibunuh oleh makhluknya sendiri. Jadi wajarlah kalau kemudian saudara kita ini pamit terburu-buru dengan alasan jam 6, padahal dia kan tidak melaksanakan maghrib, ya kan? Tidak ada urusan dengan waktu kalau mereka ini. Ya, tapi nggak apa-apa, kita maklumi saja. Yang paling penting kemudian adalah orang ini sudah mulai sadar bahwa saya tidak sebebas kemarin-kemarin untuk menghujat, karena ternyata ada yang lebih paham kitab saya di grup-grup. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Saya juga pamit untuk ibadah maghrib sementara. Habis ini kita akan kembali mengudara, mencari penyesat-penyesat yang menginginkan pengikut-pengikut agar juga tersesat masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.